Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah ibadah pertama di minggu ini untuk GPDI Mahanaim. Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat, meskipun beberapa dari Anda mungkin belum sempat makan apa-apa, ya, tetapi saya harap semua fokus, kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Amin. Ya, kalau di sekolah Alkitab, doa puasa 3 hari 3 malam biasanya diakhiri dengan kemudian kita mengambil perjamuan Tuhan, ya, tubuh Kristus, darah Yesus, itu setelah mereka 3 hari 3 malam berpuasa. Tentu saja Bapak Ibu Saudara tidak perlu berpuasa sepanjang itu, tetapi kalau Anda ingin mencoba, boleh. Ya, jadi nanti doa puasa, saudara jangan makan bersama, saudara teruskan sampai hari Minggu. Ya, kalau ada yang merasa ini adalah ide yang baik, silakan. Tetapi kalau Anda punya GERD, tidak bisa menahan keinginan untuk nyamil, itu agak sulit memang ya, untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Jangankan 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam, saya rasa juga itu adalah struggling, ya, sesuatu yang harus saudara berjuang. Tetapi hilangkan semua fokus kita untuk makanan. Pagi hari ini kita mau makan dari firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, khotbah yang akan saya sampaikan, catatannya ada di web, alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya sambungan ke internet, Anda boleh buka, tetapi kalau Anda ingin mencatat secara manual, that's also welcome. Ya, silakan. Kita akan bicara di sepanjang bulan ini mengenai hidup dalam doa. Karena kita sudah merasakan itu ya, dari doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, itu selalu setiap pagi dan malam, kalau Anda ikut di sesi-sesi itu, kita berbicara tentang doa, kita berbicara tentang meminta, ya, untuk Roh Kudus kemudian memenuhi kita. Demikian juga menanti lewat doa seperti murid-murid sampai Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Dan kita percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan pemahaman tentang doa, tetapi bukan saja dipahami, tetapi biarlah ini juga dihidupi. Ya, apa yang akan saya sampaikan berjudul doa yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya Alkitab di tangan Anda, kita buka Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Yakobus pasal 5, ayat yang ke-15. Demikian dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berdosa, telah berbuat dosa maksudnya, dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa doa itu bukan sekedar additional, sesuatu yang kita tambahkan di ritual ibadah kita. Doa itu bukan sesuatu yang kemudian kita tempelkan, oh ini enggak pas kalau kita tidak berdoa. Tetapi pemahaman kita harusnya sampai bahwa doa itu harus hidup. Artinya doa itu punya dampak. Doa itu kita percaya ada dampaknya. Seperti yang dituliskan di dalam Yakobus 5 ayat 15. Ketika kita tahu bahwa doa itu doa yang hidup, doa yang impactful, doa yang punya kuasa, maka kemudian kita berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh, lebih hidup lagi. Karena kita tahu bahwa doa kita bukan sekedar ritual. Nah, sebagai orang percaya, kita punya senjata yang kita sebut doa. Ya, saya
kalau tidak salah pernah ingat Bapak Gembala sampaikan, senjata itu kadang-kadang ada batasnya, betul ya? Peluru itu ada batasnya, rudal pun ada range-nya. Ya, sekarang lagi ada perang di belahan dunia yang lain. Ya, saya harap ini tidak mengkhawatirkan kita, melainkan malah membuat kita semakin percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Ya, Yesus berkata di hari-hari akhir akan terjadi banyak sekali perang. Nah, mereka bisa mengirimkan rudal balistik atau apapun itu yang punya rentang jarak. Tetapi ada senjata rohani yang tidak punya rentang jarak. Mau dimanapun, senjata ini bisa dilepaskan. Namanya doa syafaat. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat itu ada khotbah judulnya Kuasa Doa Syafaat, ya, dari gembala kita Pendeta Yos Minandar. Anda bisa lihat, saya taruh di alamat web tadi linknya. Jadi saudara tautannya, saudara bisa tinggal klik, saudara bisa baca khotbah itu. Ya, kira-kira 5 tahun yang lalu beliau sampaikan mengenai hal itu. Di dalamnya kemudian kita belajar bahwa doa itu punya kuasa untuk menyelamatkan, untuk memberkati, untuk mengampuni dosa. Ya, ada contoh-contoh dari Ayub, ada contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian diangkat oleh Bapak Gembala di dalam khotbah itu. Jadi saya sarankan Anda untuk baca ulang atau dengarkan ulang kalau memang masih ada di channel Mahanaim, GPDI Mahanaim. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita mengenai hal ini. Bahwa doa itu hidup, doa itu punya kuasa. Doa itu bukan sekadar mantra. Doa itu bukan sekedar mantra. Mantra ini kalau Anda cari definisinya, ya mungkin ada berbagai pengertian tentang mantra ini ya. Tetapi secara umum, kalau kita mendefinisikan mantra ini adalah sesuatu yang kemudian kita ulang-ulang. Kalau di dalam pengertian bahasa Indonesia katanya kita berpikir secara berulang-ulang untuk kemudian hal ini mengubah pola pikir kita. Jadi mantra itu diulang-ulang. Dan saudara bisa lihat ini di film, saudara bisa lihat ini di keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, mereka mengulang hal itu. Bahkan ada rekan-rekan yang percaya kepada Yesus Kristus juga melakukan hal yang sama. Ya, mereka berdoa 10 kali, 20 kali, 40 kali harus ada pengulangannya gitu untuk kemudian katanya akan ada kuasanya. Bahkan banyak yang mengaitkan mantra itu dengan relaksasi. Nah, ada orang yang kemudian menyandingkan mantra ini dengan doa. Itulah kenapa kemudian akhirnya beberapa orang berkata bahwa doa terbukti dia menimbulkan relaksasi. Tetapi kan tujuannya bukan itu sebenarnya. Doa itu bukan sekedar untuk membuat Anda relax, chill, ya. Membuat Anda kemudian reda stresnya. Meskipun ada, ya saya juga taruh di alamat web yang tadi, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat, ada penelitian, ada studi dari seseorang yang namanya Swati Singh, ya, orang India kelihatannya. Dia bersama rekan-rekannya kemudian meneliti bahwa mantra itu ada kaitannya ketika dicek EEG, ya EEG, ketika saudara beraktivitas, ya jantung saudara itu mengeluarkan activity, ya electric activity. Nah itu dites dengan EEG. Biasanya kalau Anda punya smartwatch itu sudah bisa menghitung itu. Nah katanya mantra itu bisa kemudian memengaruhi skor EEG kita.
Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa buka itu. Tetapi bagi kita, bagi orang percaya sebenarnya doa itu bukan sekedar mantra. Doa itu bukan sesuatu yang kita ulang-ulang untuk kemudian kita menjadi rileks. Itu bukan sesuatu yang kita ulang-ulang untuk kemudian ini menjadi doa yang mantap, gitu, yang manjur. Doa itu adalah suatu bentuk komunikasi dengan Allah yang hidup. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-27. It's okay, kalau nggak bisa, no worries. Kalau menangis nggak apa-apa. Hey baby, are you good? Hai, mau ke sini? Perkenalkan Elaine Ruth Minandar. Elaine mau gendong? Kalau mau sama ayah? No? Itu siapa di depan? Elaine lihat. Bah. Oh, oke, suster yang ke situ. Ayah mau lanjutin khotbahnya boleh? Boleh? Oke, dadah. Tes dulu. Thank you, sus. Tuhan berkati. Anda bisa berkomunikasi dengan seseorang itu seperti saudara melihat doa antara diri Anda dengan Allah. Bukan harus jadi sesuatu yang diulang-ulang, bukan jadi sesuatu yang kemudian harus stage, harus rapih, tersusun begitu ya. Saya nggak tahu kalau Anda kerja di pemerintahan, biasanya doa itu ada lembarannya gitu ya. Ada sekian paragraf yang harus dibaca. Tetapi harusnya itu adalah komunikasi dengan Allah yang hidup. Sama seperti seorang ayah berkomunikasi dengan anaknya. Di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-27, dikatakan demikian. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun dinasti bagimu. Ini setelah Tuhan berbicara kepada Daud. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Jadi doa itu ada komunikasinya gitu. Bukan sekedar saya melakukan ini supaya. Saya melakukan ini agar, tetapi it's a response. Seperti saya ngobrol aja, Kak, kamu sudah mau pulang? Oke, that's good. Ya, kita ngobrol saja dengan ayah kita, seperti anak yang berbicara dengan seorang ayah. Bukankah seharusnya doa itu seperti itu? Makanya saya harap kita kemudian menghindari istilah bahwa saya nggak bisa berdoa. Karena kalau Anda nggak bisa berdoa, Anda berarti nggak bisa ngomong dengan ayah saudara kan? Anda nggak bisa ngomong dengan seseorang. Karena Tuhan itu adalah pribadi. Karena ini adalah komunikasi, maka seharusnya dilakukan dari dalam hati dan bukan sekedar mantra yang diulang-ulang atau ucapan yang bertele-tele. Yesus pernah berbicara mengenai hal itu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ini saya rasa Anda sudah sangat kenal gitu ya. Dikatakan demikian. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Anda bisa lihat ini sebenarnya ketika kisah bangsa Israel melawan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal itu, mereka mengulang-ulang mantra yang sama. Akhirnya mereka kerasukan. Karena hanya ada 2 kuasa di dunia. Kalau bukan kuasa Allah, kuasa setan.
Jadi hati-hati dengan hal ini. Hati-hati dengan ketika Anda diminta oleh seseorang untuk ucapkan ini berulang-ulang, ucapkan ini berulang-ulang. Kalau bukan Tuhan yang masuk di dalam diri saudara, udah nggak ada yang lain. Siapa lagi? Setan yang masuk. Ya, hati-hati dengan mantra. Hati-hati dengan sesuatu yang diulang-ulang. Bukan berarti kemudian kita harus doa sesingkat-singkatnya, Tuhan, Acong mau makan, amin. Enggak gitu juga, gitu. Sorry kalau ada yang namanya Acong, gitu ya. Ya, bukan berarti kemudian just make it quick. Cepat, doa nggak boleh panjang-panjang. Nggak boleh kalau di Matius 6 ayat yang ke-7. Bukan seperti itu, tetapi apakah itu keluar dari hati kita dan bukan sesuatu yang kemudian kita sekedar ulang-ulang saja. Bukan sesuatu yang kemudian, kita dengar kelihatannya bagus ya dia bilang ngomong kayak gitu. Saya juga mau ngomong seperti itu. Awalnya sih saya rasa nggak ada masalah dengan hal itu. Kan pernah, kalau di luar sana dikenal katanya tiru, amati, modifikasi. Pernah dengar itu ya? Ini sangat pintar dilakukan oleh negara Tiongkok. Mereka tuh suka sekali meniru, mengamati, tetapi yang terakhir ini yang sekarang mereka luar biasa. Mereka modifikasi. Ya. Sehingga barang-barang mereka sudah tidak seringkih atau seburuk yang dahulu. Masih ada sih, ya ketika saudara lihat, wah made in China nih. Ya. Made in China, kemudian saudara bilang, kelihatannya kurang baik gitu. Tetapi mereka sekarang sudah memodifikasinya lebih baik lagi. Nah saya percaya juga demikian mengenai doa. Mungkin ada beberapa dari saudara yang saya harus doa apa? Oke, saudara boleh meniru seseorang. Boleh saja mengamati, gimana sih cara dia berdoa. Khususnya kalau Anda kemudian penuh waktu, ya, Anda staf penuh waktu di gereja atau Anda memimpin sebuah persekutuan secara formal, kan orang-orang mengharapkan saudara bisa berbicara atau berdoa dengan formal. Tetapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita berbicara dengan Tuhan. Contohnya doa Yesus dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Banyak yang berkata ini adalah doa Bapa kami. Kenapa? Karena dua kata pertamanya. Frase pertamanya adalah Bapa kami. Jadi kita kemudian sebut doa Bapa kami. Anda pasti sangat mengenal ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat katakan, amin. Marilah kita berdiri. Ya, saya dulu pernah sekolah di Katolik. Saya pernah membacakan firman gitu. Ya. Terus teman saya bilang, kamu kan Kristen. Bilang, firman Tuhan. Ya, mungkin saya, kalau sekarang udah nggak mungkin ya, tiba-tiba Romo depan bilang, Jeff, bacakan firman di hati HKY, hati kudus Yesus. Saya rasa tidak mungkin terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membedah doa Bapa kami ini, kita lihat ada unsur-unsur ini. Anda bisa lihat ada unsur penyembahan. Ketika dia berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya pernah katakan ya, kalau saya nggak salah di ibadah raya atau di pertemuan dengan pemuji, bahwa bedanya pujian dan penyembahan adalah pujian kita meninggikan atau mengagungkan atau memuji Tuhan karena perbuatannya. Karena apa yang ia sudah lakukan. Tuhan terima kasih karena Engkau menibakan saya, membuat saya sampai di tempat ini dengan selamat. Berarti kejadiannya sudah lewat dan kita memuji Tuhan karena hal itu. Tetapi penyembahan adalah pujian atau sanjungan yang kita berikan kepada Tuhan
Because of who he is. Karena siapa dia. Jadi sudah bisa bedakan ya, pujian dan penyembahan itu bukan karena temponya, meskipun kadang-kadang kan kita gitu ya, ayo lagu cepat, lagu pujian, berarti temponya cepat. Oh, glory, glory, haleluya, itu praise, itu pujian. Kemudian ayo lagu penyembahan, itu harus lambat. Kadang-kadang kan pemikirannya seperti itu. Padahal pujian dan penyembahan itu adalah pemahamannya lebih dari sekedar tempo cepat atau lambat. Jadi penyembahan itu kita menyembah Allah karena siapa dia? Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Karena dia adalah kudus. Datanglah kerajaanmu. Nah, kita masuk ke dalam penyerahan. Ya, kita berserah di hadapan Tuhan dengan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ingat ya, Yesus juga mengatakan hal yang sama ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, karena di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Saya rasa Anda ingat kisah ini ketika Yesus berkata kepada Bapaknya, Bapa, kuserahkan nyawaku. Maksudnya ketika dia berkata bahwa Bapa, kalau bisa cawan ini dilalukan kepadaku. Kemudian dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Kemudian di kayu salib, Yesus berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku. Karena itulah kemudian kita percaya bahwa penyerahan itu sebenarnya adalah esensi di dalam doa. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang harus kemudian kita ingat. Ketika aku berdoa, apakah aku berserah? Atau aku insist bahwa ini harus terjadi? Tuhan, kalau ini nggak terjadi, aku nggak jadi Kristen loh. Tuhan, kalau ini tidak terjadi, aku nggak mau melayani lagi loh. Itu ya. Apakah itu doa? Ketika Anda tidak berserah sebenarnya di dalam doa itu. Yesus mengajarkan bahwa doa itu harus berisi penyembahan dan berisi penyerahan. Jadilah kehendak. Kemudian baru masuk permohonan, ada permohonan jasmani. Berikanlah kepada kami makanan kami. Ada yang bilang rezeki. Baru kita memohon kepada Tuhan. Kemudian permohonan rohani. Ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kan bukankah itu adalah sesuatu yang paling berat ya? Rasa bersalah. Tapi beban yang paling berat di dunia ini bukan batu, bukan dumbbell 25 kilo, tetapi rasa bersalah. Itulah kenapa beberapa orang yang kemudian melakukan aborsi, apapun alasannya, biasanya mereka dihantui oleh rasa bersalah. Dan itu berat, karena nggak bisa dibalik lagi. Gitu kan. Ampunilah, itu secara rohani kemudian kita memohon kepada Tuhan. Dan juga kemudian permohonan secara jiwani, lepaskanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini jiwa mana yang nggak tertekan kalau kemudian setiap hari mereka seperti dikejar-kejar oleh yang jahat. Saudara ingin hal itu tidak terjadi. Jadi ini kita mohonkan, tetapi sesudah penyembahan dan penyerahan. Lalu kemudian ditutup dengan pujian dan penyembahan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anda bisa tambahkan ucapan terima kasihmu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan beri. Itu bisa masuk. Bapa kami is just an outline. Jadi kerangka untuk kemudian kita berdoa. Jadi seharusnya semua orang bisa berdoa dengan demikian. Dan harusnya kita bisa cek apakah doa kita termasuk hal ini. Ada beberapa orang yang sulit untuk berdoa, khususnya kalau pagi, di doa pagi, itu kadang-kadang kan saudara tidur di kaki Tuhan gitu ya. Oh aku berserah gitu. Berserah betulan itu, kepalanya berserah, ya, matanya berserah, semuanya berserah. Tetapi seharusnya ketika Anda mengerti mengenai
konstruksi doa Bapa kami, Anda tidak akan kehabisan hal yang harus didoakan. Kenapa? Karena saudara terus menyembah, saudara terus berserah, saudara kemudian menaikkan permohonan Anda, tetapi ketika permohonan itu sudah saudara naikkan, Anda memuji Tuhan dan menyembah lagi. Betul ya? Harusnya nggak ada stopnya dalam doa itu. Jadi ini jadi evaluasi untuk kita juga ketika kita berdoa dan kemudian kehilangan kehidupan di dalam doa kita. Permohonan ini sebenarnya adalah suatu percakapan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya. Jadi kita lihat kan ada penyembahan, ada penyerahan, ada permohonan. Baru kemudian pujian dan penyembahan di dalam doa Bapa kami. Kalau dari Yesus kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai yang ke-26 itu isinya permohonan. Tapi bentuknya percakapan. Saudara bisa lihat Yesus memohon kepada Bapa di sorga, dia berdoa kepada Bapa di sorga seperti seseorang yang sedang bercakap-cakap. Aku muliakan namamu, aku sudah mengajar mereka, aku ingin engkau menghindarkan mereka dari yang jahat. Tuhan, ngerti ya? Jadi seperti bercakap-cakap dan itulah sebenarnya doa yang hidup. Anda lagi ngobrol dengan Tuhan, Anda sedang ngobrol dengan ayahmu. Saya bilang, Tuhan, kemarin aku lakukan ini, Tuhan, ini yang terjadi di usahaku, Tuhan, ini yang terjadi di pendidikanku, Tuhan, ini yang terjadi di hubunganku. And then you tell a story. Saudara bercerita, saudara bercakap-cakap dengan dia. Saya rasa ini erat kaitannya dengan doa syafaat yang tadi saya referensikan di awal, ya, yang Bapak Gembala kemudian sampaikan. Karena Yohanes 17 itu dinaikkan kepada Yesus sebelum kemudian ia ditangkap dan disalibkan. Jadi Yesus berdoa untuk orang lain, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia tidak hanya berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu doa yang hidup. Karena kalau doa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, itu menjadi doa yang mati. Doa yang hidup adalah doa yang kita sampaikan juga untuk orang lain. Yesus melakukan ini sebelum ditangkap. Dan saudara lihat ini seperti hubungan yang tadi saya sampaikan. Doa itu harusnya adalah hubungan yang sehat antara ayah dan anaknya ketika keduanya punya intensi, punya niatan, punya maksud yang baik secara timbal balik. Ayah ingin memberi yang terbaik untuk anaknya dan anaknya nggak ingin menyakiti ayahnya. Kita bisa lihat itu di dalam Alkitab kan? Kita bisa lihat itu dalam kisah anak bungsu yang lari. Ayahnya nggak kemudian sewa sniper gitu kan? Atau hitman, pembunuh bayaran, untuk bunuh tuh anak durhaka, kurang ajar, udah dinafkahi, udah diiniin. Anda orang tua yang mana? Orang tua dia punya niat yang baik, oke, anakku bersalah, tetapi dia tidak pernah punya niatan untuk menghancurkan anaknya. Demikian juga anak, meskipun ya ada kisah-kisah di mana seperti Bapak Gembala sampaikan tentang Absalom, ya. Ini anak pengen kemudian mengkudeta bapaknya. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab ada seorang anak yang kemudian dia datang kepada ayahnya dan dia melakukan apa yang ayahnya mau. Harusnya seperti itu doa itu. Ketika Anda nutup mata dan berdoa, Anda tahu bahwa Bapamu, ayahmu di sorga itu mengasihimu dan ingin memberi yang terbaik kepadamu. Dan demikian juga Anda yang sedang berdoa, saya ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin melakukan yang baik untuk Allah. Saya ingin melakukan yang baik juga untuk sesama saya. Sehingga nggak ada tuh doa-doa di sinetron ini, ya Tuhan, hambamu menderita. Tolong
tolong berikan azab kepada dia yang sudah membuat hamba-Mu. Saudara nggak sedang mendoakan orang lain untuk menderita. Ada doa yang hidup adalah saudara mendoakan supaya orang lain kemudian mereka mendapatkan kasih karunia dari Allah. Pada akhirnya setelah kita membangun doa yang hidup dengan Allah, kita melihat Yakobus menuliskan ada 3 hal yang dicapai dalam doa. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali ke ayat utama kita, di pasal yang kelima, ada 3 hal yang kemudian dicapai dengan doa. Di ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Berarti doa mengatasi penderitaan. Kalau Anda adalah orang yang merasa paling menderita di dunia ini, aduh gajiku nggak UMR, keluargaku berantakan dan lain sebagainya, mungkin ini waktunya Anda untuk berdoa sebenarnya. Karena doa mengatasi penderitaan. Doa membuat Anda naik ke level yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, doa itu mengatasi kelemahan tubuh. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi doa mengatasi kelemahan tubuh. Ketika Anda lemah tubuhmu, Anda bisa berdoa. Kalau Anda orang tua, doakan anakmu. Betul, Anda bisa menghubungi kami, minta kepada staf, tolong doakan. Bahkan kami punya jadwal, ya, ada tim doa dan konseling yang setiap hari mereka menjadwalkan siapa yang harus pergi kemana, mendoakan siapa, di rumah sakit kah, atau di mana orang itu dirawat. Tetapi sebenarnya Anda punya kuasa, kenapa? Karena doa itu hidup di dalam Anda. Anda bisa menumpangkan tangan di atas anakmu dan berkata, di dalam nama Yesus demammu sembuh. Atau sebaliknya, ketika Anda sedang merawat orang tuamu, Anda bisa berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, ayahku, ibuku sembuh. Ingat ya tadi ya, konstruksi doa Bapa kami. Saudara juga bisa memohon, tetapi ada juga pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan penyerahan. Jadi bukan kemudian saudara memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Yang terakhir, yang ketiga dari Yakobus kita belajar bahwa doa di ayat yang ke-15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Berarti doa juga mengatasi dosa. Nah, ketika Anda berdosa, apa yang Anda lakukan? Gak ada gunanya saudara mencari air suci dan kemudian mandi 7 hari atau 7 kali. Karena itu terjadi secara fisik, sementara dosa itu terjadi secara non-fisik, rohani. Apa yang Anda harus lakukan adalah Anda berdoa. Jadi dengan pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita hidup bukan menghidupi doa yang sekedar diulang-ulang saja. Kita hidup menjadi orang Kristen yang doanya mati. Tetapi kita hidup harusnya dengan gaya doa seperti Yesus. Doa yang hidup, doa yang mampu mengubah keadaan. Anda percaya Anda punya kehidupan doa? Amin. Anda percaya Anda bisa memiliki doa yang hidup. Kalau Anda ada sesuatu yang miss dari apa yang saya sampaikan, Anda bisa cek ulang di alamat web tadi atau dengarkan ulang. Supaya kemudian kita memiliki doa yang hidup itu di dalam kehidupan Kristen kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
yang berjudul Anugerah Terindah. Ini seperti doa yang dipanjatkan ke hadapan Tuhan. Dan kita sadar ada pujian dan penyembahan di situ. Ada penyerahan di situ. Ada ucapan syukur atas anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, seperti yang firman Tuhan katakan meskipun tidak saya kutip. Kita percaya Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu doa kita bahkan sebelum itu dipanjatkan kepada Dia.